Boleh dimulai dulu aja. Nanti biar nanti mengikuti selorennya. Oke, Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, Sore, Ferdi. pengantar manajemen Miss Nurul. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan. Apa itu pengertian kewirausahaan? Kewirausahaan, kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha. Sorry, sorry, sebentar. Sebentar ya. Sebentar, sorry ya. Sebentar, Ferdi. Kepencet sama saya. Sorry ya. Bentar, sebentar. Bentar dulu. Oke. Wait a minute. Oke, sorry Ferdi, lanjut. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha baru untuk mencapai keuntungan dengan mengidentifikasi peluang dan mengambil risiko yang terkait. Istilah ini berasal dari kata wirausaha yang berarti individu berani yang menjalankan bisnis. Kewirausahaan mencakup kemampuan inovatif dan kreatif untuk menghadapi ketidakpastian dan menciptakan nilai tambah di pasar. Kewirausahaan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat dan fungsi kewirausahaan. Bagi individu, kewirausahaan memungkinkan individu untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Mereka dapat menggunakan usaha sebagai alternatif untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih luas. Bagi masyarakat, kewirausahaan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Banyak wirausahawan yang sukses membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Keterkaitan kewirausahaan dengan kreativitas dan inovatif. Kreativitas merupakan langkah awal dalam menghasilkan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam bisnis, sedangkan inovasi adalah implementasi dari ide-ide tersebut untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai tambah. Kewirausahaan yang sukses memerlukan kemampuan untuk menangkap peluang pasar dan beradaptasi dengan perubahan yang hanya dapat dicapai melalui pendekatan kreatif dan inovatif. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Contoh keterkaitan kewirausahaan dengan kreativitas dan inovatif. Satu, kreativitas dalam membuat produk skincare dengan menggunakan bahan alami seperti lidah buaya yang memiliki banyak kandungan. Dua, inovatif dalam menghasilkan produk skincare dari lidah buaya. Sekian, terima kasih eh, dari materi saya tentang kewirausahaan. Mohon maaf ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loren boleh minta tolong di screenshot? Boleh? Oke.
Udah? Hah? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya aja yang screenshot bentar. Bentar. Wait, wait. Oke, sekarang boleh dimulai pertanyaannya. Miss. Siapa dulu yang mau bertanya? Saya Miss. Boleh. Oke, Ferdi dicatat dulu pertanyaannya ya. Bagaimana cara seorang wirausahawan mengelola risiko dalam usaha mereka? Oke, yang pertama, bagaimana kewirausahaan mengelola resiko dalam usahanya? Sudah, Ferdi? Sudah. Oke, yang kedua, Bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat dalam kewirausahaan? sudah, Ferdi? Sudah. Oke, selanjutnya. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh wirausahawan? Oke, mau dijawab dulu apa dikumpulin pertanyaannya Loren juga? Dijawab dulu. Jawab dulu, boleh. Oke, lanjut jawab, Ferdi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara seseorang kewirausahaan mengelola risiko dalam usahanya? Satu, menentukan skala prioritas. Dua, menggunakan asuransi. Tiga, membatasi liabilitas. Empat, membatasi pelanggan berisiko tinggi. Lima, memastikan kualitas produk. Enam, mengendalikan perkembangan perusahaan. Tujuh, membentuk tim manajemen risiko. Oke, tadi yang pertama ya. Jawab dulu lagi yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan target pasar dalam kewirausahaan? Satu, identifikasi produk. Pahami produk atau layanan yang ditawarkan termasuk fitur dan manfaatnya. Dua, karakteristik pelanggan. Tiga, analisis pesaing. Empat, penggunaan data. Lima, konsultasi ahli. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, apa saja yang sering dihadapi seorang kewirausahaan? Eh, yang pertama, pengalaman terbatas. Dua, manajemen waktu. Tiga, kurangnya relasi. Empat, tekanan dan tanggung jawab. Lima, persaingan. Enam, keuangan. Tujuh, kurangnya perencanaan. Delapan, masa sumber daya manusia.
Oke, itu udah ketiga ya. Ya. Oke, saya boleh menanggapi pertanyaan jawaban dari Ferdi Kak. Tadi kan Ferdi bilang yang pertama itu harus mengutamakan skala prioritas. Nah, skala prioritas yang dimaksud itu apa sih? Eh, Skala prioritas dalam kewirausahaan adalah sistem untuk mengurutkan tugas, masalah, atau elemen berdasarkan tingkat kepenuhan atau urgensinya. Ya, urgensi dalam arti apakah yang diperlukan terlebih dahulu, misalkan pembayaran karyawan atau pembelian bahan baku, atau memang pembayaran untuk perawatan mesin dan lain-lain gitu kan maksudnya? Tidak. Oke, nah, udah kalau gitu pertanyaan dari Loren boleh Oke, dicatat ya pertanyaan Ferdi? pertanyaan pertama, kenapa dalam kewirausahaan itu harus ada kreativitas dan inovasi? Kenapa? Kenapa dalam Dan kewirausahaan membutuhkan kreativitas dan inovasi? Nggak kuat ke sini. Kasih. Kasih ya. Udah ya, sama. Oke ya. yang kedua, Oke, lanjut. bagaimana cara kita menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai? Apa? Bagaimana cara kita Cara kita menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai? yang ketiga, Manfaat kewirausahaan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Pertanyaan pertama, kenapa dalam kewirausahaan membutuhkan kreativitas dan inovasi? Nah, karena kreativitas dan inovasi sangat penting dalam kewirausahaan karena keduanya mendorong pengusaha untuk menemukan peluang baru dan menciptakan solusi unik. Kreativitas memungkinkan pengusaha melihat pandangan sebagai peluang, sedangkan inovasi mengubah ide-ide tersebut menjadi produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, kreativitas membantu bisnis bersaing dengan melebihi unique selling point USP yang menjadi keunggulan dibanding pesaing. Dengan demikian, tanpa kreativitas dan inovasi, bisnis cenderung stagnan dan tidak dapat bertahan dalam persaingan ketat. gimana Loren? Oke, pertanyaan kedua. Eh, Bagaimana cara kita menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai? Ya, satu,
berpikir terbuka, dua, memiliki rasa ingin tahu, tiga, membangun jaringan, empat, mencari ide-ide, lima, melakukan pemetaan pikiran, enam, menggunakan otak kanan, tujuh, berpikir positif, delapan, tidak takut gagal, sembilan, memiliki rasa percaya diri, sepuluh, membangun hubungan intuisi. Oke. Terus jawab yang ketiga. Manfaat kewirausahaan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, contohnya, eh, contohnya kegiatan kewirausahaan yang sering dilakukan masyarakat adalah toko pakaian, laundry, kafe, catering, dropshipper, restoran, florist, retail. Oke, saya mau tanya dari jawaban yang Ferdi jawab tadi mengenai kewirausahaan. Menurut Ferdi, orang yang sebagai pelaku kewirausahaan, apakah terpengaruh dengan adanya inflasi? Eh, Berpengaruh karena akan berdampak pada harga bahan baku yang berakibat atau menyebabkan menurunnya daya saing terhadap produk barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Oke, caranya gimana untuk menghadapi inflasi tersebut sebagai seorang entrepreneurship? Apakah harus cut karyawan? Apakah harus mengurangi kualitas bahan baku atau gimana? Satu, optimalisasi investasi aset yang stabil. Dua, penyetokan inventaris. Tiga, utamakan efisiensi dan produktivitas. Empat, lakukan otomatisasi. Lima, fokus pada arus kas. Lima, negosiasikan kontrak jangka panjang. Enam, pertahankan konsumen untuk jangka panjang. Tujuh, memahami pertumbuhan dan profitabilitas bisnis. Delapan, otak-atik riset. Oke. Jadi kalau misalkan terpengaruh oleh inflasi berarti nggak perlu ya yang namanya cut karyawan, terus mengurangi kualitas produk, gitu itu nggak perlu ya. Kalau misalkan perusahaan melakukan hal tersebut, dampaknya apa menurut Verdi? Bagi perusahaannya rugi. Pasti merugi ya. Yang pertama, dampaknya juga apa namanya perusahaan akan apa ya kehilangan kepercayaan konsumen. Terus udah gitu akan kehilangan kepuasan konsumen juga dan makin makin lama perusahaan bisa kehilangan keuntungan dan mengalami kebangkrutan gitu. Oke, ada yang mau dibahas lagi dari pertanyaan yang Loren berikan ke Ferdi? Cukup. Cukup? Cukup, Miss. Oke, Cukup, Miss. kita lanjut berarti sekarang ke materi dari Loren. Terima kasih Ferdi. Terima kasih, Miss. Saya boleh minta tolong Miss yang share screen nggak? Soalnya laptop saya nge-lag. Boleh. Kirim materinya dulu ke WA ya. Oke, Miss.
Jadi tadi materinya Meli sama Loren digabung kah? Iya, Miss, digabung. Kenapa begitu gerangan? Apakah satu orang yang menyelesaikan? Kirain ini Miss kan eh, Lauren bahas ini, Ferry bahas ini kan Miss ada bilang kan di grup Abis itu kita eh, bahas pembahasan bareng gitu ya. iya tugas dalam bentuk Oh, PPT ya untuk kalian presentasi dan berdiskusi. Dikirain satu oke. presentasi. Kirain satu iya. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. Mungkin inter. saya yang salah memberikan instruksi. Sorry. Oke, boleh dikirim nih ya. Oke, Miss. Dia lagi. Oke, apakah kelihatan ini gimana sih ini? Nah, gini ya. Oke, berarti tadi ke oh ini. Oke, kelihatan nggak Lores? Di saya belum, Miss. Mungkin karena nge-lag-nya itu. Oh, oke, tunggu ya. Oke, Miss. Tapi di Meli di Verdi muncul nggak? Oke, Oke. Belum. udah muncul Lores? Ini laptopnya tiba-tiba. Oh, udah ada, Miss. Oke. Oke, mulai. Oke, selamat sore semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan lanjutan materi kita, yaitu rantai nilai dan operasi. Jadi, apa sih itu rantai nilai? Nah, rantai nilai itu adalah model bisnis yang menggambarkan proses dan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan. Nah, jadi rantai nilai itu mencakup seluruh proses dari ide awalnya hingga produknya jadi yang diterima oleh si pelanggan. Analisis rantai nilai. Nah, jadi analisis rantai nilai itu adalah proses untuk kita mengevaluasi aktivitas bisnis yang terlibat dalam penciptaan produk atau layanan. Tujuannya itu untuk menemukan area mana sih yang dapat kita perbaiki agar perusahaan kita itu dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Analisis rantai nilai juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya yang membuat setiap aktivitasnya tuh jadi lebih efisien atau lebih murah. Setelah itu, membedakan produk dengan menginvestifikasikan lebih banyak waktu dan sumber daya ke dalam penelitian, pengembangan, desain, atau pemasaran. Nah, yang terakhir tuh meningkatkan margin laba. Selanjutnya ada strategi bersaing. Nah, strategi bersaing itu adalah cara kita, cara yang digunakan untuk mengarahkan perusahaan yang efektif secara operasional dengan segala sumber daya yang dimiliki. Nah, pasti di strategi bersaing, pasti di perusahaan atau
untuk memulai suatu penjualan produk atau layanan, pasti ada yang namanya bersaing. Nggak mungkin kita tidak ada yang namanya bersaing. Pasti selalu mencoba untuk membuat produk kita itu jauh lebih unggul atau membuat produk kita itu tidak kalah dibanding kompetitor lainnya. Jadi, apa aja tipe-tipe strategi bersaing? Pertama itu strategi keunggulan biaya. Nah, tujuannya itu supaya perusahaan itu dapat melakukan proses produksi dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, strategi diferensiasi. Produk atau layanan perusahaan itu dibuat unik dan berbeda dengan yang lainnya dari para pesaingnya. Yang ketiga, strategi fokus atau spesialis. Jadi perusahaan tuh fokus tuh pada satu segmen pasar sasaran yang sempit dan kemungkinan berhasil jika menciptakan produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Nah, ada strategi bersaing, cara untuk kita menyusun strateginya. Pertama itu kita harus kenali situasi bisnis. Kita perhatikan tujuan bisnis berdasarkan analisa SWOT dan didukung oleh data. Yang kedua, kita riset target pasarnya. Riset target pasar agar lebih memahami kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Yang ketiga, kita identifikasi sumber keunggulan bisnis, memilih produk unggulan yang relevan dengan konsumen potensial. Yang keempat, tingkatkan brand awareness agar bisnis kita semakin dikenal oleh pelanggan. Kita itu harus punya brand bisnis yang menarik. Dan yang kelima, kita harus perbanyak mitra. Kita banyak kolaborasi atau kerjasama dengan brand-brand yang lainnya. Sekian terima kasih dari presentasi saya. Kali ini kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya siapa duluan? Ya, siapa yang mau tanya terlebih dahulu? Saya dulu deh kalau gitu. Oke. Saya cuma satu pertanyaan aja ya. Tadi kan di situ membahas mengenai analisa SWOT. Nah, yang harus dilakukan perusahaan untuk mengetahui analisa SWOT itu apa? Apa aja? Karena strength, ada opportunist, ada weakness, gitu-gitu. Boleh dijelasin nggak? Untuk melakukan analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunities, sama threats. Perusahaan tuh perlu mengetahui beberapa hal penting dalam konteks internal dan eksternal yang memengaruhi operasional dan keberhasilan perusahaan. Yang pertama, kekuatan. Apa aja keunggulan kompetitifnya? Jadi, apa yang membedakan perusahaan ini dari pesaing? Misalnya kualitas produknya, mereknya yang kuat, terus teknologi yang canggih, atau keahlian sumber daya manusianya. Setelah itu di weakness atau kelemahan, apakah perusahaan itu kekurangan dana, sum atau sumber daya manusianya kurang, atau teknologi yang diperlukan itu kurang berkembang. Terus adakah area operasional yang tidak efisien atau membutuhkan perbaikan? Nah, peluangnya, opportunities, dan pasar. Jadi, kita harus mengikuti tren industri atau sosial yang dapat dimanfaatkan perusahaan, misalnya teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, atau ekspansi pasar. Nah, yang ketiga, ancaman, persaingan yang meningkat. Kita lihat nih ada pesaing baru atau pesaing yang semakin kuat di pasar. Terus faktor eksternalnya, perubahan ekonomi, politik, atau hukum yang dapat mempengaruhi bisnis. Tadi oportunisnya ketinggalan nggak sih? Oh, yang peluang tadi udah, Kesentuhan. yang tren, Oh, peluang, udah ya? Oke. ya tren industri. Oke, kalau gitu berarti memang
itu adalah hal yang harus dilakukan, yang harus dimengerti juga oleh perusahaan mengenai analisa SWOT tersebut. Karena kalau misalkan perusahaan tidak melakukan itu, maka dia bisa jadi apa namanya tergilas oleh perusahaan-perusahaan yang mirip, perusahaan-perusahaan yang sama. Namun dan apa sih namanya dengan adanya analisis SWOT tersebut, nah perusahaan itu bisa melakukan pembedaan di antara perusahaan yang lain. Jadi tidak apa ya namanya ya perusahaannya tuh tidak sama sama benar-benar walaupun memang produknya sama, tapi kan kita bisa melihat dan memberikan kualitas dari produk yang perusahaan kita berikan. Jadi kita udah punya keunikan tersendiri lah. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lauren atau dari Meli atau dari Ferdi, Dari saya, Miss. boleh. Yang pertama, apa hubungan antara inovasi dan rantai nilai dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan? Yang kedua, udah catat belum? Sudah. Oke. Enggak, maksudnya Lauren udah nyatat belum pertanyaan dari Meli? Dijawab sendiri. Oh, Lauren nge-like ya. Boleh diketik aja kali di apa di komen. Enggak ding, dia mulai masuk. Oh, nge-like lagi. Oke, ini tinggal 5 menit kita keluar dulu, ntar masuk lagi ya. Oke, Miss. Oke. Lauren, ini kita keluar dulu terus masuk lagi ya, karena sisa 5 menit. Oke, thank you. Ferdi, masuk lagi ya.